Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betsalia Aimatan Kartika Sari dengan NIM G00241136 dari kelompok B6. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 2.3. Langsung saja ke soalnya. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Soal yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi untuk struktur pembentuk sirkulus Willisi sendiri, dia tuh mulai dari anterior, dia itu dari carotis interna sama arteri cerebri medial. Nah, di cerebri medial dia tuh akan dihubungkan oleh namanya arteri cerebri anterior. Dia masuk ke arteri cerebri anterior, terus nanti di antara arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh namanya arteri communicans anterior. Nah, terus abis itu bagian carotis interna nanti dia itu akan ke arteri communicans posterior, terus juga akan dihubungkan ke arteri cerebri posterior. Jadi kayak arteri communicans posterior itu menghubungkan arteri cerebri posterior sama arteri carotis interna. Nah, sedangkan communicans anterior, arteri communicans anterior dia tuh menghubungkan arteri cerebri anterior. Nah, terus abis dari cerebri posterior dia tuh ada arteri basilar. Dia itu merupakan gabungan dari arteri vertebralis. Nah, jadi ada 2 arteri vertebralis, dia itu akan menjadi satu, namanya arteri basilar. Terus ada juga nanti akan menyambung ke arteri posterior cerebri. Terus nanti akan disambungkan oleh arteri communicans posterior. Terus nanti akan ketemu arteri carotis interna. Terus nanti juga ada arteri cerebri medial yang akan berlanjut menjadi arteri cerebri anterior. Terus nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan, kenapa? Karena biar jika salah satu arteri ini misal tersumbat atau menyempit, darah itu masih bisa mengalir dari jalur-jalur yang lain. Oleh karena itu, jadi otak tuh tidak gampang mati otak gitu. Nah, terus juga misalnya jika arteri carotis tersumbat, jika arteri carotis interna kanan tersumbat yang sebelah sini, dia itu akan suplai darah itu masih bisa datang dari sisi kiri arteri communicans anterior atau dari posterior dari arteri communicans posterior gitu. Terus juga selanjutnya ke soal yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara trakus corticospinalis dan trakus spinothalamicus, meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan titik akhir, C. Lokasi penyilangan atau decussatio, terus ada juga letak relatif di medula spinalis. Nah, untuk fungsi utamanya, untuk yang pertama ini ada corticospinalis. Dari namanya udah ada cortex sama spinalis, jadi dia tuh menghantarkan impuls motorik volunteer atau sadar dari otak ke otot rangka, jadi dari korteks ke medula spinalis, terutama gerakan otot halus dan presisi, misalnya tangan dan jari. Nah, buat titik awalnya tadi udah disebutin bahwa titik awalnya itu ada korteks motorik primer area Brodmann 4 di lobus bagian frontal, terus juga di akhirnya tuh ada neuron motorik bawah di tanduk anterior medula spinalis. Nah, untuk lokasi penyilangannya dia itu terjadi di medula oblongata, tepatnya di decussatio pyramidum. Sekitar 80-90% saraf itu menyilang terus masuk ke corticospinalis lateralis. Nah, untuk sisanya itu tetap di ipsilateral dalam trakus corticospinalis anterior. Nah, nantinya akan menyilang di segmen spinal yang lebih bawah gitu. Terus juga ada letak relatifnya di medula spinalis. Nah, untuk trakus corticospinalis lateralis dia terletak di kolumna lateral medula spinalis. Nah, sedangkan trakus corticospinalis anterior dia terletak di kolumna anterior gitu. Nah, selanjutnya ada traktus spinothalamicus. Nah, dari namanya juga udah ada ketahuan dari spine ke hipotalamus atau thalamicus. Nah, fungsi utamanya tuh menghantarkan informasi sensorik dari kayak organ-organ gini ke otak, berupa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ini ke otak gitu. Nah, untuk titik awalnya tuh ada reseptor sensorik di perifer
berupa neuron sensorik pertama, terus nanti akan masuk ke tanduk posterior di medula spinalis. Nah, untuk akhirnya itu ada di talamus, terutama di nucleus ventral posterior, terus nanti akan dilanjutkan ke korteks somatosensorik gitu. Terus juga untuk lokasi penyilangannya, dia itu menyilang setelah masuk ke medula spinalis. Letaknya di commissura alba anterior, biasanya dalam 1-2 segmen dari tempat masuknya saraf. Terus artinya dia tuh menyilang di medula spinalisnya, bukan di bagian otaknya gitu. Terus untuk letak relatifnya di medula spinalis itu dia biasanya terletak di kolumna lateral, agak anterolateral, jadi kayak depan samping, dekat dengan corticospinalis lateral. Nah, selanjutnya ke soal nomor 3. Sebutkan pembagian truncus cerebri, batang otak, dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, yang pertama ada mesencephalon. Nah, dari mesencephalon ini kayak gambarnya kayak Mickey Mouse gini ya. Nah, dia tuh ada namanya, dia tuh pendiculus cerebri. Dia itu ada bangunan-bangunan penting. Yang pertama ini pendiculus cerebri itu ada crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, untuk tegmentumnya sendiri dia tuh terletak di bagian sini nih, bagian sini. Nah, dia tuh ada tegmentum mesencephali. Nah, dia tuh tegmentum. Terus yang bagian ini kayak telinganya nih namanya crus cerebri. Nah, ini namanya tuh bisa disebut pendiculus cerebri. Terus juga ada tektum mesencephali. Nah, tektum ini bagian bawah, jangan kebalik kalau tegmentum atas, yang tektum tuh bawah. Terus juga ada substantia nigra, dia tuh yang hitam, dia tuh mengandung hormon hormon melanin. Nah, dia tuh biasanya berfungsi buat perhalusan gerak gitu. Nah, terus ada juga yang bagian tengah nih namanya aqueductus mesencephali. Terus ada yang mana sini, dia tuh namanya fossa interpendicularis. Jadi kayak di antara pendiculus gitu. Jadi kayak fossa cekungan, yaitu pokoknya di antara pendiculus gitu. Terus selanjutnya ada pons. Nah, untuk pons sendiri dia itu akan ada bangunan-bangunannya bagian depan. Nah, untuk pons sendiri dia tuh terbagi menjadi pons Farolli. Dia tuh bentuknya kayak Patrick gini, ada depan sama belakang. Nah, yang depan tuh namanya pars basilaris pontis. Nah, yang bagian belakang tuh namanya pars tegmentalis pontis. Nah, yang buat bagian depan dia tuh disebut basilaris. Dia tuh kayak Patrick bentuknya. Nih. Nah, jadi nanti dia tuh akan dilalui oleh nervus 6. Di sini tuh 6. Dia tuh akan dilalui nervus 6, 7, 8. Terus di sini tuh namanya ada sulcus bulbopontinus. Terus di sini ada angulus pontocerebrum bagian sini. Terus ada namanya sulcus basilaris pontis. Terus dia tuh akan keluar nervus. Selanjutnya untuk dia tuh diinervasi oleh sulcus basilaris pontis ini nantinya akan keluar namanya arteri basilaris pontis. Nah, untuk selanjutnya ada bagian belakang atau bisa disebut juga bisa disebut juga pars tegmentalis pontis. Dia tuh ada kayak segitiga gitu di bagian belakangnya nih, kayak gini segitiga. Nah, dia itu pars tegmentalis pontis. Nah, yang sini ada facies dorsalis medulla oblongata di bagian sini. Terus juga ada namanya sulcus medianis pontis di bagian sini. Terus juga sulcus mediani posterior sama colliculum
colliculum facialis di bagian sini. Terus juga ada namanya sulcus linitas. Terus udah masuk ke medula oblongata. Dia tuh disebut juga miencephalon. Dia tuh ada ventral sama dorsal. Nah, ini untuk yang digambar ini bagian ini bagian depan ventral. Nah, yang ini bagian dorsal. Yang ini dorsal. Nah, untuk bagian depan ventral dia tuh ada namanya sulcus ventrolateral, viscera mediana anterior, decussata pyramidum, piramis sama olivia. Nah, untuk piramis ini penonjolan karena pendesakan tracus pyramidalis atau corticus spinalis. Nah, sedangkan olivia yang di bagian sini dia tuh penonjolan karena pendesakan nucleus olivarius yang inferior. Nah, untuk sulcus ventrolateral nanti dia itu akan dilewati nucleus nervi vagus. Nah, untuk yang decussatio pyramidum dia itu akan dia merupakan memisahnya tracus pyramidum. Nah, ini yang bagian ini dia itu akan dilalui oleh nervus 9, 10, 12, dan 11. Nah, untuk yang bagian belakang dia itu untuk pusat vasomotor kardiorespir dia itu ada trigonum nervus vagis dan trigonum nucleus hypoglossy. Nah, untuk fasciculum venatus dia itu akan berfungsi untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas, sedangkan fasciculus gracilis dia itu akan mengatur somatotropik ekstremitas bawah. Jadi ini bisa dilihat ini ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, nah cuneatus atas, gracilis bawah. Terus ada sulcus mediana posterior, tuberculum garcii, tuberculum cuneatum. Terus ada trigonum nucleus hypoglossy sama trigonum nervus vagi gitu. Selanjutnya ke nomor 4, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motoris murni, misal nervus 3, 4, 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, untuk asal-usulnya ini ada di sini secara singkatnya. Dia tuh asal nukleus nervus oculomotor yang pertama dia tuh ada dari nukleus nervus oculomotor. Nah, fungsinya tuh menggerakkan sebagian besar otot bola mata ke atas ke bawah medial, angkat kelopak, akomodatif dan miosis. Dia tuh dibantu oleh musculus rectus superior inferior medialis, terus ada musculus obliquus inferior sama musculus levator palpebrae untuk mengangkat kelopak mata. Terus juga ada komponen parasimpatis berfungsi untuk kontraksi pupil, miosis, dan akomodasi lensa. Nah, untuk akibat lesinya, untuk UMN-nya dia tuh jarang terjadi, biasanya ada ptosis ringan. Nah, untuk LMN-nya dia tuh bisa ptosis atau kelopak jatuh, diplopia, penglihatan ganda, terus ada strabis lateral, mata melirik keluar, terus ada pupil dilatasi, sama refleks cahayanya hilang. Nah, untuk nervus yang keempat atau nervus trochlear dia tuh untuk asal-usulnya ada di nucleus nervus trochlearis. Nah, dia tuh akan berfungsi menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi menurunkan bola mata saat posisi aduksi, terus agar mata tuh melihat ke arah hidung. Terus juga ada untuk UMN dan elemennya dia tuh biasanya jarang, tapi biasanya terjadi untuk kontralateral. Sedangkan untuk elemennya dia tuh ada ptosis, diplopia, strabimus lateral, pupil dilatasi, sama refleks cahaya hilang. Nah, untuk yang nervus 6 dia tuh akan berasal dari nervus abducens di bagian pons bagian dorsal di dekat ventricle 4. Nah, fungsinya itu dia akan menginervasi musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk abduksi bola mata untuk melihat ke samping. Nah, akibatnya tuh biasanya kontralateral atau sulit abduksi. Atau untuk UMN-nya dia tuh elemennya dia tidak diplopia horizontal, tidak bisa abduksi mata, sama strabisus medial atau mata menoleh ke dalam. Nah, selanjutnya ada di nomor 5, jelaskan fungsi area Brodmann berikut ini: area 4, area 1, 2, 3, dan area 4, 4, dan 4, 5. Terus juga area 22.
Nah, untuk untuk fungsinya, untuk lokasinya, untuk area 4, dia tuh terletak di gyrus parietalis. Dia tuh fungsinya untuk area motorik primer. Nah, untuk area 1, 2, dan 3, dia tuh terletak di gyrus postcentralis yang biasanya buat area sensorik primer. Kalau yang ini motorik, yang ini sensorik. Terus untuk area 44 dan 45, dia tuh biasanya untuk area bicara atau area Broca. Dia tuh terletak di sini. Terus juga untuk area 22, dia tuh berfungsi untuk area auditori sekunder. Dia tuh terletak di sini. Nah, selanjutnya ke nomor selanjutnya, dia tuh mengapa oklusi pada arteri cerebromedial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi Jadi mengapa oklusi itu bisa terjadi? Homunculus motorik itu kayak peta tubuh di korteks motorik. Nah, di korteks motorik primer, area di Brodmann 4 tuh ada representasi tubuh yang disebut homunculus motorik. Dia tuh menggambarkan area korteks tertentu yang berfungsi mengontrol bagian tubuh tertentu. Kayak ini. Nah, untuk wajah dan lengan tuh diwakili oleh area lateral dari korteks motorik. Bagian lateral, bagian sini. Nah, untuk yang tungkai itu diwakili oleh bagian medial dari korteks motorik di sepanjang visura longitudinalis. Itu di sini. Nah, itu bagian tungkai. Nah, semakin halus gerakan, maka semakin besar area korteks yang mengontrolnya. Nah, untuk distribusinya, vaskular arteri cerebromedial ACM dan MCA. Nah, untuk arteri cerebromedial itu adalah cabang besar dari arteri carotis interna. Dia tuh berfungsi mensuplai bagian lateral korteks cerebri, termasuk area motorik dan sensorik untuk wajah, lengan, terus bagian lobus frontal, parietal, dan temporal lateral. Sedangkan arteri cerebri anterior itu mensuplai bagian medial dari hemisfer, termasuk area korteks yang mengontrol tungkai. Nah, untuk konsekuensi dari oklusi MCA, dia itu akan terjadi aliran darah ke area lateral korteks dan motorik ini terganggu. Nah, termasuk di area wajah, terus juga tangan, area medial untuk tungkai tetap mendapat suplai darah dari arteri cerebri anterior sehingga relatif terlindungi. Nah, untuk akibat klinisnya, dia tuh akan bisa mengalami kelumpuhan bagian wajah dan lengan, kontralateral, terus fungsi tungkai relatif utuh atau hanya sedikit yang terpengaruh. Jadi untuk kesimpulannya, oklusi arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan di wajah karena wajah dan lengan tuh dipresentasikan di korteks lateral yang disuplai oleh arteri cerebri medial, sedangkan tungkai itu direpresentasikan di korteks medial yang vaskularisasi oleh arteri cerebri anterior gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dijelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan sirkus Willisi yang terlibat. Nah, sirkus Willisi itu adalah jaringan arteri yang berbentuk cincin di kanser otak. Nah, arteri karotis interna kiri dan kanan, terus arteri cerebri anterior kiri dan kanan yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, sedangkan arteri cerebri posterior kiri dan kanan itu terhubung oleh sistem anterior melalui arteri communicans posterior. Jika arteri karotis interna kiri tersumbat, nah dia tuh akan suplai darah ke arteri cerebri media kiri. Arteri cerebri anterior kiri akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan iskemia jika tidak ada kompensasi. Nah, otak tuh dapat menggunakan jalan alternatif untuk mengalirkan darah ke sisi kiri menggunakan arteri communicans anterior ini. Nah, darah dari arteri karotis interna darah dari arteri karotis interna kanan tuh mengalirkan ke acak kanan, terus ke arteri cerebri anterior kiri melalui arteri communicans anterior dan sebagian mencapai arteri cerebri media kiri melalui collateral distal, terus arteri communicans posterior kiri. Nah, terus juga bisa melalui arteri communicans kiri.
ngedarah dari sistem vertebrobasilar sini, arteri vertebralis ke basilar, terus ke arteri cerebri posterior kiri. Dia tuh mengalir melalui arteri komunikans posterior kiri ke arteri cerebri medial kiri gitu. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada penjelasan laporan praktikum dari saya, apabila ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.